Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Salam bilioner. Ya, kita masih mau menyambung nih. Tadi karena waktu durasi 1 jam nggak berasa cepat sekali. Masih dengan saya Michael Pranajaya ya, seorang bisnis konsultan dan musikator. Dan silakan Bapak Ibu untuk boleh bergabung kembali dan kita akan mencoba untuk mengundang Pak John kembali. Tadi pertanyaannya luar biasa bagus dari Pak David tentang bagaimana cara kita menemukan coach yang tepat dari sekian banyak coach yang ada di sekitaran kita atau di Indonesia. Bagaimana caranya biar kita cocok. Dan tadi sempat dibahas sedikit, setengah lah ya, nggak sedikit juga, setengah sama Pak John. Nanti kita mau dengerin lagi versi lengkapnya karena tadi kalau dibahas semua kepotong sayang. Jadi saya minta mohon dan izin ke Pak John kita cut dulu, setelah itu kita masuk lagi. Oke, selamat bergabung kembali ya. Oke, Pak John, saya akan coba untuk invite kembali Pak John Alan. Ya, sip. Kita tunggu sambungannya dengan Pak John Alan. Ya, Mas Bayu, semangat nih. Yuk lanjut Pak. Iya, siap. Kita juga semangat. Nah, halo, Pak John. Bagus. Ada Siap, siap. siapa Itu Pak Bayu udah nih? saya simpan ke IGTV, Pak. Udah saya simpan ke IGTV. Jadi Ya, yang part 1, Bapak Ibu Anda bisa saksikan lagi lebih lama, eh, lebih daripada 24 jam ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi nggak ya. cuma 24 jam bagi Anda yang belum sempat lihat atau yang baru bergabung di part 2, Anda bisa lihat lagi di part 1 di IG-nya Tanya Mentor, bukan di IG-nya saya ya. Sebab saya juga sering live juga, Michael Pranajaya _official, tapi Anda lihat IGTV-nya yang ditanya mentor. Baik, Pak John, karena sudah banyak Ya, juga yang bergabung, kita sambung ya, Pak John ya. Tadi ya, menarik ya. ya. Bagaimana cara menemukan coach yang tepat untuk saya? Sepertinya Pak David juga lagi sedang mencari coach yang terbaik untuk bisnisnya dia ya. Silakan, Pak John. Jadi jadi tadi ya Pak David, eh, kalau pertama-tama kita mencari coach, kita harus tahu dahulu tujuannya apa. Kalau kita memang mencari coach tujuannya untuk belajar, marilah kita buka hati kita dan pikiran kita. Jadi kita jangan, kebanyakan orang salahnya gini, Anda dengan coach siapa? Coach ini. Wah, kayaknya coachnya nggak ngerti deh. Nah, padahal belum Hmm, dijalankan. Harusnya ya, kan ya, jalan dulu. Jalan dulu, betul. baru. Nah, itu pun biasanya berjalan dengan waktu. Kita akan align dengan coach kita. Karena coach itu mereka sertifikasi dan mereka udah cukup standar, SOP-nya cukup baik kok kalau menurut saya. Nah, Ya, ya. tinggal sebenarnya kuncinya adalah diri kita. Kita mau seberapa belajar Hmm, nih. Kalau yes. contohnya yang saya bilang sama Pak Mike, beberapa Hmm, teman-teman saya kan, apalagi yang udah asetnya puluhan M, Pak. Kadang-kadang kan yes. mereka pikirannya udah, ya kan, mungkin udah beda, Pak. Merasa, contohnya, mau mau belajar ini, yang ngajarin siapa nih gitu. Padahal kan Nah, sebenarnya belajar itu ya. bener loh, Pak, ini Sama siapa terjadi. aja, Pak ya? Kadang-kadang kita ngobrolnya, saya antar teman-teman saya aja, saya melihat kenapa saya bisa punya satu kelebihan, karena saya, contoh ya, contoh paling gampang nih Pak, saya nggak nyebut nama, kemarin ada teman saya juga live, saya melihat ya, teman saya itu juga ahli, dia seorang coach. Itu Hmm, kemarin pas live juga, ternyata kok yang ikut cuma sedikit, padahal begitu dia ya. offline, itu Pak yang ikut bisa puluhan dan berbayar pula Pak, cukup mahal Pak, nggak Ah, kurang dari mahal nggak ya, Pak kurang ya? dari 2 juta. Hmm, Iya, tapi hmm, hmm, begitu hmm, begitu beliau live, loh kok cuma sedikit yang ikut? Berarti kan hmm. saya melihat, apa karena memang timingnya, atau karena memang followernya, atau apa? Karena kan kadang-kadang seperti ini kan database Pak, kalau menurut saya. Betul, betul, Ini kan betul. yang kita ya, kalau kita baca itu kan Facebook diakuisisi oleh, WhatsApp atau apa tuh Pak? Ya, WhatsApp yang atau IG diakuisisi sama Facebook. diakuisisi. Ya. Ya, itu kan yang diakuisisi database-nya, Pak. Kalau saya baca Betul, dari betul, betul. Database-nya. Kodeni Santoso ya. Iya kan, Ya, semua itu ya, ya. uh, database-nya. Iya kan, Hmm, kalau platformnya bisa dibikin gitu loh. hmm. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi ada baiknya, tadi Pak David kalau nanya soal apa, coaching, Coach yang pas. menemukan coach yang tepat.
yang pertama-tama kita buka hati dan pikiran, kita belajar dulu. Nah, setelah itu kalau memang kita udah jalani dan ternyata nggak cocok, ya kita bolehlah minta diganti coach. Tapi pada prinsipnya setelah itu kita boleh lihat, contoh gini, kalau industri kita di bidangnya fintech, startup fintech, nah kita lihat kalau memang kadang ada Pak beberapa mungkin ya pernah ada mungkin yang kadang-kadang juga harus menyesuaikan dia di dunia digital, tapi kalau dia belum menyesuaikan juga memang kan agak sulit mengkondisikan gitu. Itu salah satunya. Tapi pada umumnya para coach itu udah di coach untuk relevan dengan situasi sekarang gitu. Oke, jadi dicoba dicari dulu, dijalanin dulu. Setelah itu kalau memang sudah coba kayak masih ada ini, ya boleh untuk mengajukan gitu ya Pak ya. Jadi jangan nolak dulu. Jangan nolak dulu, istilahnya kita buka hati dulu ya. Wow, wise sekali. Terima kasih Pak Jun, luar biasa. Terus Pak, tadi ada pertanyaan Pak di sesi pertama ya, di sini nggak kelihatan, tapi saya masih ingat pertanyaannya ya. Saya agak lupa yang nanyanya Bapak atau Ibu siapa. Dia bertanya, Pak, Bapak kan jalanin begitu banyak usaha, itu semua sudah autopilot kah atau masih setengah manual Pak? Sebenarnya kalau bicara autopilot, boleh dibilang udah 75-80% autopilot, Pak. Kalau saya nggak pernah datang kok, Pak. Contoh di nasi uduk, saya itu 1 bulan sekali juga enggak, Pak. Nah, kalau di hotel sendiri, karena memang saya hobi, Pak. Hobi saya adalah, sebenarnya saya hobi training. Beberapa waktu, mungkin di sini ada sahabat saya juga, sekaligus Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanegara, Pak Kurnia. Nah, itu beliau itu benar-benar trainer sejati, Pak. Beliau mentraining, kalau pas ada acara training, kadang-kadang saya bagian dari timnya beliau untuk bantu. Mereka mentraining para GM, para CEO gitu. Dan memang mereka, dan teman-teman ini, beberapa di sini mungkin ada juga Mas Agung, ini beliau para HR manager di beberapa industri perusahaan-perusahaan besar, Pak. Jadi memang talenta mereka di sana. Saya sering bantu, Pak, gitu. Ya. Oke, baik. Jadi karena bisnisnya udah 75% sudah enak ya Pak ya. Dan Bapak pun bisa untuk lebih belajar untuk memberikan pelatihan ya Pak ya, belajar. Ya, hanya training aja. Ya. Tapi lain-lain enggak. Dengan training ya kita dapat ilmu baru lagi ya Pak ya. Bisa diterapin lagi buat bisnis. Nah, itu luar biasa, penting, Pak. Ini penting. Ini makna yang tersirat ya untuk para pengusaha. Seringkali pengusaha itu jeleknya Pak ya, mudah putus asa. Frustasi, Pak. Jadi mereka berasumsi gini, kalau saya training nggak lama selesai pindah atau angkat kaki, lepas, resign. Tapi yang diajarkan dalam pembelajaran bisnis coaching itu adalah training atau rekrut training itu adalah hal yang memang dijadikan satu standarisasi yang memang kita harus jalankan itu Pak secara berkala. Jadi nggak bisa kita rekrut pada saat kita butuh saja. Sebenarnya rekrutmen itu harus berkesinambungan Pak. Secara setiap bulan kita rekrut gitu. Training. Betul. Istilahnya terus kita lakukan lah ya, jangan selesai tinggal karena belum jadi praktek ya, masih baru sekedar pengetahuan Pak, knowledge ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ya. Kalau yang tadi Pak David sudah ya, Pak David katanya thank you Pak, yang tadi sangat membantu sekali. Ya, siapa John katanya terima kasih pencerahannya yang untuk mencari coach. Kalau yang tadi 75% usahanya dari Pak John sudah otomatisasi dan memang tujuan kita adalah biar lebih enak, betul ya Pak ya, kalau udah kan kita kita ukur ya, kita trial, kita ukur, kalau udah oke ya kita otomatisasi ya dengan apa SOP udah itu aja simpelnya biar lebih gampang. Tapi sedikit Pak Mike, saya mau cerita tentang yang utama yang saya kerjakan di industri interior design dan kontraktor. Jadi sebenarnya
kenapa saya di sini belum begitu bisa saya lepas sepenuhnya, karena memang di sini pada umumnya customer itu mendatangkan referral, Pak. Mereka beli dan mereka menjadi apa ya, kalau di dunia branding mereka bilang brand advocate, Pak ya. Mereka bahkan bisa menceritakan saya kepada orang lain. Bahkan mereka yang bilang sendiri, Pak, saya beli trust dari you, katanya. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat, Pak, kalau kita bicara interior design nama project ini kan tergantung skala project, Pak. Bahkan yang besar-besar itu, saya pernah paling besar saya project itu 15M, Pak. Jadi memang satu project. Jadi memang di sini kan ketika udah besar itu kan mereka akan lihat foundernya. Nah, memang ya kalau memang nanti suatu hari saya sudah duplikasi, ada orang kunci yang memang bisa menjalankan dengan baik, mungkin akan pelan-pelan juga seperti hotel dan nasi uduk, Pak. Gitu. Iya, tapi pada umumnya mereka beli saya, Pak. Jadi maksudnya, oh ya udah, you main apa? Ya udah, saya beli dari you. Pada umumnya begitu, Pak. Iya. Karena trust itu penting ya, Pak ya. Penting banget. Siap. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda berusaha ataupun Anda berjualan, trust itu harus dijaga. Dan trust itu kemarin kita udah singgung ya, Pak ya. Seperti kertas, susah untuk kita dapatkan, tapi dengan mudah sekali bisa rusak, ya. Jadi dijaga. Dan kalau kita jaganya bagus, kayak Pak John tuh, orang udah dari mouth to mouth lah, jadi brand advocate ya. Belinya karena trust atau brandnya dari Pak John. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Oh, ini ada bergabung Bu Yeni Indra, Pak John ya. Nah, welcome, terima kasih Bu Yeni Indra sudah mau bergabung ya. Bu Yeni Indra juga seorang yang luar biasa yang sering kita lihat tulisan-tulisannya di seruput kopi ya. Secangkir teh kopi atau apa ya, saya lupa. Itu sering banget ya kita dapetin dari berbagai macam grup dan sangat menginspirasi sekali ya Bu Yeni Indra. Terima kasih. Ini ada coach Priyono, coach saya nih. Selamat datang, coach. Nah, ini nih. Coachnya Pak John yang sudah 15 tahun ya bersama. Luar biasa. Nextnya mungkin boleh nih kita undang coachnya ditanya mentor, Pak, gantian. Ya, beliau dengan senang hati, Pak. Coach Priyono kalau berkenan boleh nanti saya undang Michael Pranajaya untuk di acara tanya mentor ya. Coach kalau boleh. Baik. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Mona, Pak John. Pak John, jangan lupa nasi uduknya dibuat frozen. Saya daftar jadi reseller ya. Wah, Pak. Udah dapat Pak, reseller Pak. Jadi, ini ada yang bertanya ya. Pak John mulai bisnis umur berapa kalau boleh tahu Pak? Dari Mas Bayu nih ya. Teman kita juga di webinar Sales Strategi dan Digital Publishing. Sudah support di IG Live malam ini. Jadi saya kalau nggak salah pertama kali saya bisnis itu saya dari kuliah, saya memang kebetulan kita tinggal kan dekat Mangga 2 Pak dulu. Jadi teman-teman saya di kampus itu saya sudah dagang Pak. Saya udah dagangin cat air, cat minyak. Dulu kan kuliah kita desain ya Pak. Jadi dari situ kita udah mulai udah mulai berbisnis Pak. Gitu. Jadi sedikit-sedikit. Berarti sekitaran umur berapa tuh Pak? Umur 19 ya Pak ya? 19 tahun. 19 tahun sudah mencoba untuk berbisnis, untuk jualan. Pada saat kuliah semester 6 itu saya udah jadi fotografer, Pak. Semester 6 pertama kali Texas Chicken, Pak. Sampai sekarang kan Texas masih ada juga. Itu cuma lebih ke daerah-daerah, Pak. Mereka pasarnya. Itu setiap bulan reguler kita jadi fotografernya. Pak, mau nanya dong, Pak. Tadi kan katanya alat fotografinya itu mahal 100 jutaan. Iya. Itu Bapak masih semester 6, mahasiswa. Biasanya, Pak, mohon maaf nih, saya juga kan dulu pernah mahasiswa. Kantongnya kan terbatas, Pak.
ya. Ya, Gimana ya, bisa beli bagus. kamera atau memanfaatkan apa Pak biar bisa dapat Ya. Texas Chicken mau? Jadi gini, kalau dulu awal saya masih pinjam punya dosen, Pak. Nah, Hmm. saya beli itu kalau nggak salah setelah saya sudah lulus, Pak. Jadi saya ngumpulin uang-uang fotografi, kita kumpulin, Ya. nah baru saya beli gitu. Jadi kalau kalau dulu awal-awal saya pakai punya dosen, akhirnya saya bagi hasil, Pak, gitu. Oh, bagi hasil ya. Nah, Ah, oke oke, terjawab sudah ya. Jadi Bapak Ibu jangan habis akal, boleh pinjam ya atau berbagi hasil lah istilahnya ya, berbagi hasil tentu orang ya, akan lebih senang ya. ya, Bagi teman-teman yang menyaksikan di sini, kalau masih mahasiswa, masih budgetnya terbatas, bagi hasil seperti itu. Baik-baik, semoga menginspirasi banget nih. Bentar, ada lagi nggak pertanyaan? ini Pak cari Oh tim tanya, oh ini nih, yang dari bagus. Pak Jason Pak. Hmm, Pak Jason, pengusaha laundry ya. Mau tanya Pak John, bagaimana mencari tim yang bagus? oke, Pak Jason, terima kasih Pak. Ini tim dari public speaking atau sales strategy nih Pak Mike ya. Saya agak lupa ya, campur lah Oke, pokoknya. oke. Pak Jason, jadi begini, pada saat awal kita proses rekrutmen itu yang Hmm, pasti harus benar dulu Pak. Sebenarnya hmm, pada saat kita beriklan pun kita sudah bisa membuat layer Pak, filter. Jadi pada hmm. saat kita beriklan kita mau nyari apa? Di situ kita sebutkan, Anda seorang yang berani terima tantangan, contoh seorang sales Pak kita cari. Anda yang Ya, seorang yang individu pribadi yang berani terima tantangan, Anda energik, ceria, nah, silakan Anda daftar. Nah, itu kan salah satu udah filter Pak. Begitu dia merasa dirinya kurang energik ya dia nggak jadi kan Pak. Ya itu kan iya, iya. dari iklan kita. Kedua dari tes kita Pak. Tes itu kan bisa tes psikotes, tes potensi akademik. Yang kalau Hmm, saya sih saya ada doodle test Pak, tes gambar, tes apa sama apa doodle test terus profile test kemudian hmm. handwriting Pak, handwriting test. Jadi karena memang saya sertifikasi handwriting analis, jadi saya minta tim peserta Ya, calon karyawan itu dia menuliskan. Nah di situ Pak. Jadi dari situ yes. mudah-mudahan setelah itu kita interview pun lebih maksimal Pak, gitu loh. Ya, Itu. istilahnya saringannya udah oke ya Pak ya. Tinggal kita saring Ya, secara ya, interview lagi gitu ya. Wah, ya, siap-siap. ya, Nah, Pak Jason, semoga bisa menjawab ya. Jadi filteran ya. awal jangan lupa kalau mau mencari tim yang bagus. Dan Mm-mm. saya ingat Ini banget Pak, tuh, Pak, ada sebuah iklan ya. Pak John, yang itu dia cuma pasang Mm. pasang di sebuah tempat jalan ya. Iklannya agak nyeleneh, kata-katanya nggak umum ya. Tapi ternyata buat orang IT, mereka ngerti, Pak. Jadi itu dia misalkan bahasa coding lah ya, bahasa coding Ya, ditempel. Biasanya kan kalau kita kan ya, dicari orang yang bisa menggunakan Corel lah, Corel Draw, Photoshop apa dan lain ya, sebagainya. Dia ya. dia cuma kata-kata coding ya, nanti kalau dia ngerti kirimkan. Itu nyaring tuh Itu nyaring Pak. istilahnya. Hanya Ya, orang-orang yang ya, ngerti saja ya, yang punya kemampuan seperti itu pasti akan daftar. Yang enggak ya udah pasti keluar. ya, ya. Sisanya baru di Itu interview. Pak. Nah, itu. Yes, yes. Oke, terima kasih. Untung saya keingetan itu ya. Oh, ini Pak Jason dari webinar kita yang public speaking, Pak, digital public Ya, speaking YouTube, Pak ya. Oke, terima ya. kasih Pak Jason. Semoga jawaban tadi bisa menjawab ya. Oke. Ini dari usaha bisnis laundry, Pak, ada Pak Pram. Pak Pram nih ya yang nanya, Pak. Sikap mental seperti apa yang harus dikembangkan dalam masa pandemik ini, Pak John? Jadi gini, Pak Pram, makasih juga ya sudah support nih ikutan di live Ya, kita bareng coach kita nih, mentor saya juga. Jadi kalau bicara sikap mental, ini kan saya di industri saya yang Bauhaus ini kan relatif stabil Pak, dan ya. Hotelo. Jadi saya ikut menjalankan program Bauhaus berbagi dan Hotelo memberi setiap Jumat. Kemarin kita sudah lebih kurang kita salurkan 5 minggu Pak. Jadi kan dampaknya di awal-awal kan saya lihat kan orang pada shock. Jadi situasinya turun banget gitu loh Pak. Usaha Hmm, maupun
para online ojek, supir-supir mikrolet, angkot. Ya. Nah, Ya. itu kan saya pikir ya sudahlah, kita juga bukannya saya berlebih sekali, enggak. Cuman saya pikir ya mungkin saya lebih beruntung, ya saya coba bagikan, sisihkan lah. Nah, itu kita sudah berikan juga setiap minggunya lebih kurang 100 kilo, Pak. Jadi sudah berlangsung 5 minggu. Jadi saya pikir makin ke sini kan sudah semakin lebih stabil, Pak. Pemerintah juga sudah turun bantuan. Memang pada saat saya berikan, saya rasakan banget, Pak, itu kita berhenti aja, Pak, mobil di pinggir itu semua pada ngerumun, Pak, pada datang. Jadi artinya sebenarnya situasinya memang sangat-sangat prihatin, Pak. Memprihatinkan banget. Jadi kalau tadi Bapak tanya sikap mental apa yang harus dikembangkan, menurut saya ya, Pak, saat-saat sekarang nih pengusaha, alangkah baiknya kalau memang ya secara jujur dalam hati, kalau kita memang punya rasa empati yang cukup tinggi, marilah kita berbagi. Kita jangan mikirkan lah kemarin di acara atau di sales tanya jawab Pak Mike pun disampaikan bahwa udahlah, kita sekarang bisnis nggak usah membandingkan dengan bulan lalu, kuartal lalu, tahun lalu, pokoknya kita mulai bisnis. Ini situasinya berbeda, ya kan? Yes. Nah, jadi sekarang kita coba aja, apalagi yang kita yang masih stabil, Pak. Berarti kan cukup beruntung, Pak. Kemarin saya meeting hampir 3 prospek Pak sehari, Pak. Itu udah hot prospek. Makanya tadi pagi saya meeting satu prospek, pagi-pagi jam 7 saya udah meluncur ke Bogor, Pak. Nah, di situ program itu membuat kita jadi apa ya, Pak? Secara nggak langsung, ya mudah-mudahan kalau kita menanamkan empati yang tinggi, mudah-mudahan alam semesta ini kan memberikan vibrasi, kita kan berikan vibrasi positif, mudah-mudahan vibrasi positif datang kembali, Pak. Nah, kemarin saya coba berbagi tips, Pak, di YouTube saya, mungkin teman-teman bisa subscribe ya, John Alan 21, sama dengan John Alan 21 ya, YouTube-nya nih. John Alan 21. Nah, jadi tips yang paling sederhana, kita bertanya kabar, Pak. Sekedar apa kabar? Sudah lama nggak ketemu, apa kabar gitu kan? Itu pun, Pak, setelah saya memberikan tips itu, saya video, apa yang terjadi, Pak? Saya pulang sampai di rumah dari taman itu, saya lihat ada klien saya, Pak, nanyain, Pak John apa kabar? Coba, Pak. Artinya ini kan bukan satu kebetulan, Pak. Itu klien saya orang tua, Pak. Dia nggak punya IG, dan saya belum posting di IG saya, Pak. Rencana besok baru saya posting. Kemarin saya shoot. Dia menanya kabar, semoga sehat selalu ya. Artinya apa, Pak? Nah, ini sikap mental apa yang harus dikembangkan? Saya rasa empati yang cukup tinggi, Pak. Kita harus mempunyai rasa empati. Di samping positif udah pasti, Pak. Kalau pengusaha nggak positif, nggak bisa berusaha. Iya kan? Betul, Pak. Artinya rasa empati. Seberapa kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Termasuk kita pada saat kita berdoa pun, kita mendoakan. Iya kan? Kira-kira seperti itu, Pak. Karena beberapa komunitas saya pun yang bisa mentransfer energi ya, mendoakan dari jarak jauh pun mereka lakukan hal itu. Komunitas itu mereka lakukan. Harapannya vibrasinya akan menularkan energi-energi positif, Pak. Kira-kira itu. Betul. Jadi itu, Pak Pramudia. Kira-kira menjawab, dan di samping itu gini, Pak. Usaha kita yang relatif stabil. Saya membantu para pengusaha-pengusaha kecil yang mungkin sekarang kena dampak ya, Pak. Seperti kemarin saya sampaikan di webinar saya bahwa saya coba mengkategorikan ada yang tergelincir dan terpuruk. Nah, saya coba ketika saya belanja, biasanya saya belanja di supplier besar, Pak. Nah, kali ini di proyek saya belanja di lingkungan sekitar, Pak. Harapannya toko-toko bahan bangunan, material di sekitar terbantu, Pak. Iya kan? Betul. Walaupun harga sedikit lebih mahal, ya sudah. Yang penting kualitasnya terjaga. Iya kan? Karena kan kalau dulu kan pikiran kita kan normal, ya udah deh, belanja yang skala besar kita bayarnya cash kok. Iya kan? Kita bayar tunai. Kita minta dia harga yang bagus. Nah, sekarang kan akhirnya ya situasi begini ya di sekeliling kita aja lah. Kita nggak usah mikir jauh-jauh, Pak. Ya kan? Kebanyakan orang kan mikir udah terlalu besar, akhirnya yang kecil itu nggak kelihatan. Iya. Kira-kira gitu, Pak. Mulailah dari sekeliling ya, Pak ya. Iya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Kalau pagi misalkan buat sahur atau malam beli buat di sahur, usahakan kalau bisa Anda beli, nggak usah ditawar-tawar, ya. Iya. Betul ya, Pak ya. Simple. Kalau kita ada berkat, ya udah nggak usah ditawar. Buat dia
buat dia hidup juga ya, hitung-hitung kita membantu ya Pak ya. Oke, Iya. siap. Terima kasih Pak Jon. Semoga tadi menjawab ya Bapak Ibu ya, luar biasa Pak Jon ya. Berbagi di saat seperti ini harus lebih berempati, lebih berbagi ya. Oke, sebentar. Kalau kata Bu Patricia, jiwa entrepreneurnya Pak Jon luar biasa ya, dan hebat, sudah diketahui selagi usia muda. Kalau kata Mas Bayu, Makaloni Leme, Pak, boleh nggak saya dicoba tes handwriting-nya sama Pak Jon? Boleh. Ya, tes handwriting, boleh tuh. Pak, ini ada yang nanya nih Pak. Ya. Pak David ya. Bagaimana Pak David tadi nanya. Tidak mudah. Nah, bagaimana cara menasihati orang yang tidak mudah untuk tidak mudah berubah mindsetnya? Gimana caranya, Pak? Oke. Pak David, saya coba sebelum saya jawab, ada dua nih Pak. Artinya Bapak mengkategorikan orang yang tidak mudah berubah mindsetnya ini yang masih muda atau yang udah tua. Nah, kecenderungannya kan biasanya orang yang sudah tua Pak, lanjut usia. Nah, ini hati-hati. Dalam psikologi umum ya, bahwa sebenarnya contoh, ini sering terjadi dalam bisnis, family business Pak, bisnis keluarga. Kadang-kadang kita itu punya visi ke depan, punya misi. Kadang cuman pendirinya, foundernya ini atau orang tua ini kadang-kadang kan seringkali nggak sejalan Pak. Nah, itu sebenarnya Pak, menurut kita itu tantangan berat, tapi sebenarnya itu hal simpel Pak. Kenapa? Orang tua itu cuma butuh satu Pak, pengakuan aja. Dia cuma butuh ACC. Ketika kita mau menjalankan visi misi kita, ya kita coba libatkan. Nah, seringkali karena kita nggak melibatkan, kita sudah merasa dulu Pak, bahwa aduh sebenarnya susah banget nih gitu. Ya itu jadi susah Pak. Ngalir aja kalau menurut saya. Mereka cuma butuh pengakuan. Dan cepat atau lambat mereka akan setuju dan support. Saya akui Pak, pada saat teman-teman saya kenalkan untuk program coaching, itu ketika saya kenalkan, mereka bilang, tolong dong, bokap gue diajak ngomong dong. Iya kan? Saya bilang nggak apa-apa. Iya kan? Ternyata Pak, problemnya bukan masalah di bokapnya Pak. Ternyata problemnya di teman saya. Jadi orang tuanya nggak trust sama dia. Dia belum tentu bisa menghasilkan, Pak. Iya kan? Mungkin di mindset orang tuanya nih, anak saya tukang bermain. Belum serius, belum fokus. Kalau saya investasi untuk coaching sedemikian mahal, apa hasilnya? Nah, belum pasti. Gitu loh, Pak David. Jadi, kalau ini kebanyakan kan orang tua nih, Pak. Tapi kalau di anak muda, sebenarnya sederhana, Pak. Kalau Bapak dalam satu manajemen gitu ya, dia kan punya pendapat sendiri. Nah, penting buat Bapak sebagai leader nih, Pak. Bapak bawakan meeting, Pak. Namanya rapat koordinasi. Saya lakukan itu setiap bulan, Pak. Jadi, tim itu diselaraskan, Pak. Dikoordinasikan, Pak. Apa yang menjadi target bulanan perusahaan. Jadi, cepat atau lambat, dengan sendirinya akan melebur. Gitu kira-kira. Bapak nggak perlu koordinasi ya, komunikasi ya, Pak ya? Iya, Bapak nggak perlu khawatir. Itu hal-hal sederhana sebenarnya. Cuman kita ini kan merasa, nah dengan Bapak tanya, yang tidak mudah berubah. Sebenarnya kalau kita tahu caranya, Pak, secara ini di hipnoterapi, Pak, orang itu diajak nyaman dulu, Pak. Ngobrol, begitu dia udah nyaman, gelombangnya nyambung, kita bisa masuk, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kuncinya ya, dilibatkan, terus komunikasi ya, kita samakan, gelombangnya lah istilahnya ya. Kalau dia udah nyaman, lebih mudah Pak ya, untuk bisa kita pengaruhi, ataupun bisa kita ajak dia untuk sesuatu. Wah, luar biasa nih dari Pak Jon. Terima kasih Pak Jon. Dan nggak berasa, udah 30 menit lagi Pak lewat Pak. Nggak apa-apa, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ya, oke, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya, sebab kita nggak enak juga nih nyuri waktunya Pak Jon sampai 1,5 jam. Gak apa-apa. seru banget. Ada sahabat saya sekaligus mentor saya juga ini Pak Kurnia, Bapak Dekan Pak Kurnia. Universitas Tarumanegara. Oh ya, halo Pak Kurnia, salam kenal. Dari saya juga Michael Pranajaya Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Oke. Ini dari Chan Sinchan ya, ada pertanyaan. Kalau timnya bagus akan ngerti Pak. Kalau timnya payah akan susah Pak, walau dengan pemimpin yang bagus. Kalau nggak diganti sama timnya.
Kalau nggak diganti timnya maksudnya, kalau nggak diganti timnya maksudnya. Nah, gimana Chan Sinchan ini dari mana nih? Grup public speaking apa sales Pak? Atau dari luar? Enggak. Ini dari Tanya Mentor Pak, Tanya Mentor. Ini kan kita di program baik. Tanya Mentor. Jadi saya Baik. sebarnya ke semua juga ya. Baik. Kalau timnya kalau nggak diganti, sebenarnya gini, Bapak Ibu Chan Sinchan, kalau mengganti itu urusan mudah Pak. Jadi gini, kalau menurut saya ya, saya challenge kadang-kadang diri saya, kalau memang ada tim yang memang kurang perform, kita buat perform Pak. Caranya gimana? Kalau dia memang kan kita cari tim itu yang apa tuh kalau nggak salah komit sama kompetensi. Nah yang pasti dia harus punya salah satu. Kalau dia udah nggak punya komitmen, nggak punya kompetensi, ya sudah kita binasakan Pak. Tapi kalau masih bisa, kita bina Pak. Nah kompetensi kadang-kadang kita punya tim yang kompetensinya tinggi tapi komitmennya rendah. Contohnya masuknya semau-maunya, suka terlambat. Atau sebaliknya Pak, komitmennya tinggi tapi kompetensinya kurang. Jadi dia on time tapi memang secara job desk dia kurang bisa menguasai. Nah itu kan sebenarnya bisa di training Pak, kalau yang kompetensi rendah. Tapi kalau komitmen rendah kita coaching Pak, coaching and counseling. Sebenarnya ada cara coaching dan counseling juga ada cara Pak. Nggak sesimpel itu. Nah kita sendiri harus menguasai secara leader itu, kita harus menguasai banyak skill. Makanya penting Bapak Ibu habis acara ini call Pak Mike, silakan ditanya program-programnya apa saja, bisa diikuti Pak Bapak Ibu. Itu saya jamin masalah-masalah di manajemen itu udah terjawab dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau masalah kita meng-cut orang itu hal yang paling sepele, nggak perlu belajar Pak. Ya kan? Tapi tantangannya adalah bagaimana kita itu kepuasan tersendiri loh Pak. Bagaimana orang itu bisa align sama kita loh Pak. Tadinya di organisasi itu wajar Pak, ada yang pro, ada yang kontra. Jangankan kita Pak, di negara kita aja seberapa bagus pimpinan negara kita, ada juga yang kontra. Tetap kontra ya. Iya. Manusia nggak ada yang sempurna Pak. Betul. Intinya adalah kita sebagai seorang leader ya yang harus berusaha untuk menyesuaikan ya, berusaha untuk menemukan cara, istilahnya ya, tools ya, menemukan cara, tools. Memang kalau paling gampang ya dibedol gitu ya, diganti. Cuma apakah setiap kali begitu? Kan lama-lama habis Pak, nggak punya tim, betul ya? Yang jelek dikit dibuang. Lama-lama kayaknya bukan mereka yang salah, kamu kali yang salah. Setuju Pak, setuju. Kadang-kadang kita nggak menjelaskan job desk kita dengan baik dan benar Pak. Yes. Kadang-kadang kita hanya kira-kira kita, rasa-rasanya gue udah pikir bener nih, atau udah ditunjukin, tapi seberapa konsisten Anda? Ya kan, tim itu kan, orang itu kan naik turun Pak. Waktu saya seninya mengelola outsourcing itu Pak, itu menarik Pak, karena tim itu naik turun. Kalau benda handphone, Bapak taruh ini di meja, minggu depan Bapak kembali masih di situ Pak. Tapi kalau orang Pak, itu harus dilatih. Kalau versi saya ya, harus dilatih Pak, nggak bisa. Jadi ya kita harus kontribusi. Kita sebagai leader harus 100% partisipasi. Ini ada coach saya ya, izin coach. Maksudnya salah satu kita kunci untuk membentuk tim pemenang, kan ada 6 kunci. Salah satunya 100% involvement Pak. Kita harus partisipasi Pak. Dan yang kedua, salah duanya, kita harus bisa memberikan ruang untuk dia mencoba. Salah itu biasa Pak. Jadi nggak berarti salah itu wah segala-galanya. Jadi salah kita berikan dia kesempatan untuk salah. Dia coba. Kalau nggak coba kan nggak tahu Pak. Gitu. Betul Pak. Belajar ya, learning by doing ya Pak ya. Baik. Wah luar biasa. Ini ada John, sahabat saya nih. Kita banyak belajar ya malam ini sama Pak John ya. Saya juga gantian, saya belajar sama Pak John ya. Jangan Pak John yang belajar dari saya mulu ya. Saya juga belajar. Keren, wise banget ya, Coach John. Wah, siap. Ada lagi Pak yang mau bertanya tuh? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih penasaran, pengen tanya-tanya lebih jauh lagi, boleh follow ke Instagramnya Pak John ya. Instagramnya tadi apa? Coach Alan 21. apa? Ya. John _ Alan 21 ya Pak ya. Ya, YouTube saya juga baru dibikin Pak. Alan 21. Dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya Pak John ya.
Tadi udah ya dikasih tahu ya YouTube-nya ya. Ya, ya. Right. Dapatkan tips-tipsnya tadi kemarin ya kalau nggak salah ya kirimin ke saya, keren banget. Ya. Begitu kita kasih suruh tugas bikin untuk YouTube, langsung ya olahraga pull up. Langsung memberikan tips, keren banget Pak John, sangat menginspirasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada saya wrap up dulu ya, nanti boleh kita sambung lagi. Terima kasih banget, udah malam 1 jam hampir 45 menit nih, hampir 2 jam. Okay. Pak John Alan, terima kasih sudah berbagi bersama dengan saya Michael Pranajaya di Tanya Mentor. Tadi saya review sekilas ya, saya wrap up sebentar. Bagaimana Pak John kok bisa dengan punya ada 5 bisnis, Pak John bisa tetap ada beberapa yang eksis dan juga kayak hotelnya itu occupation-nya tinggi, sampai bahkan di atas 70%-an. Salah satunya adalah Pak John bisa untuk memanage hotelnya dengan cara tampilannya. Ya, tampilannya menarik, milenial, terus juga lokasi penting juga. Kebetulan lokasinya di Mangga 2, barengan tuh ada 3 bisnisnya, ada nasi uduk, ada kos-kosan dan lain sebagainya. Serta pusat untuk orang singgah di Kota Tua, Monas dan lain sebagainya, ternyata itu juga membantu meningkatkannya. Plus ditambah pelayanannya juga ya. Servisnya itu sangat perlu sekali. Dan tadi menyimak dari penuturan dari Pak John bahwa apa yang harus dilakukan kita di masa-masa pandemik ini, yang pertama Bapak Ibu adalah kita me-upgrade diri kita, kita membuka diri kita, ya jangan kebanyakan menyalahkan diri, ya tapi kita harus banyak belajar. Contohnya kayak Pak John, ya udah pengusaha sukses, bisnisnya udah 75% otomatisasi, tapi masih mau ikut belajar sana, belajar sini ya, mau webinar sana, webinar sini, dan beliau mau berbagi lagi, luar biasa. Ya, jadi belajar terus Bapak Ibu di saat pandemik seperti ini, kesempatan untuk belajar, plus banyak sekali coach-coach dan juga para mentor yang baik sekali di saat seperti ini, mereka dengan harga yang sangat murah. Ya, kalau mau lebih murah lagi, lihat IG Live. Nah, modalnya cuma modal kuota ya Pak John ya. Ya, itu udah murah banget. Upgrade diri, upgrade diri. Ya, setelah udah upgrade diri, jangan lupa empatinya jalan kalau Anda pengusaha. Ya. Empati atau berbaginya jalan. Ingat, di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Anda taburlah kepada orang-orang sekitar, orang-orang miskin yang mungkin nggak seberuntung Anda, ya. Kalau Anda masih dapat gaji, dapat THR, ataupun masih ada klien, masih ada prospek, belum tentu orang lain seberuntung Anda. Jadi Anda berbagi. Ya, dengan Anda berbagi, Tuhan pun melihat, semesta pun melihat. Nanti Anda pun akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tingkatkan itu untuk berbagi. Dan tadi berbagai macam pertanyaan sudah dijawab dari Pak David, dari Bu Patricia dan lain sebagainya ya. Terima kasih sudah bertanya dan bersama-sama dengan kita di acara Tanya Mentor ini. Nextnya saya akan mengundang juga kembali Pak John untuk sharing, tapi di Instagramnya saya ya. Michael Pranajaya Official. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tema masih membahas soal bagaimana strategi, bisnis, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga boleh subscribe YouTube-nya saya, Michael Pranajaya, ya. Klik loncengnya, nanti akan banyak dapat berita-berita yang terkait dengan bisnis kita saat ini. Ya. Sampai sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak John ya, atas waktunya hari ini. Sudah hampir 2 jam bersama dengan kita di Tanya Mentor. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saya Michael Pranajaya mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam bilioner. Ya, tetap semangat. Thank you. Ya, God bless you all. Dan silakan lihat, boleh di IGTV ya, rekamannya bisa lebih dari 24 jam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak John. Selamat malam Pak Mali. Ya, sampai jumpa.